Untuk kasus produk rusak secara umum sama gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya, yaitu ada dua kondisi. Yang pertama adalah tidak laku jual dan yang kedua adalah laku jual. Nantinya untuk tidak laku jual ada tiga penyebab gitu ya. Yang pertama karena sulitnya pengerjaan, kemudian kegiatan normal dan kesalahan pengerjaan ataupun kesalahan operator. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang tidak laku jual akibat sulitnya pengerjaan. Oke. Harga pokok produk rusak akan dibebankan pada harga pokok produk selesai. Berarti intinya kan seperti yang sudah saya jelaskan, produk rusak ini adalah produk yang dalam kondisi tidak bisa diperbaiki atau sebenarnya bisa diperbaiki tetapi ongkosnya terlalu mahal gitu ya. Sehingga pada saat kondisi rusak seperti itu, yang pertama adalah tidak laku jual gitu ya, akibat sulitnya pengerjaan. Berarti sebenarnya apa? Ilustrasinya adalah semua biaya gitu ya terkait dengan bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik itu semua sudah dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama adalah perusahaan menerima pesanan 50 unit dengan harga pokok produknya adalah 1 juta per unit. Karena sulitnya pengerjaan, perusahaan membuat 60 unit, gitu ya, di mana 10 unit merupakan produk rusak dan tidak laku jual. Komposisi atau persentase atau rasio gitu ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik gitu ya, memiliki rasio seperti ini, 5:3:2 ya. Maka pencatatannya di jurnal adalah gitu, harga pokok produk selesai karena ini tadi kan dibebankan pada harga pokok produk selesai gitu ya. Berarti harga pokok produk selesai itu bertambah 10 juta. Karena ada beban 10 unit ini yang rusak tadi. Gitu ya. Ini kan tidak laku jual, berarti tidak ada pemasukan apapun. Nah, sehingga harga pokok produk selesai yang sebelumnya itu ini kan sebelumnya 50 juta. Itu bertambah 10 juta lagi karena 10 unit itu rusak. Dan tadi sudah saya sampaikan, sudah dikeluarkan untuk memproduksi produk rusak tersebut adalah 100% dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, di mana nilainya adalah 1 juta. Sehingga di sini harga pokok produk selesainya itu bertambah 10 juta. Di sisi yang lain, sebagai penyeimbang dalam pencatatan di jurnal, tentunya pasti kalau ada debit ada kredit. Cuman pengertiannya di sini adalah gitu ya. Karena sudah rusak, berarti kan kemudian berikutnya apa? Kemungkinan kan dibuang gitu ya. Berarti nantinya produk tersebut kan tetap karena dibuang berarti produk tersebut kan keluar dari lini produksi gitu ya. Berarti di sini barang dalam proses terkait dengan biaya bahan bakunya gitu ya, itu berkurang 5 juta, PTKL-nya berkurang, dan BOP-nya adalah berkurang 2 juta. Ini maksudnya karena sudah keluar dari pabrik. Intinya apa? Setiap transaksi atau setiap proses yang terjadi di pabrik itu harus tercatat semua. Gitu ya. Pada saat barang tersebut keluar, pada saat barang tersebut masuk, barang tersebut diproses, semuanya harus tercatat. Nah, ini untuk perlakuan yang produk rusak tidak laku jual akibat sulitnya pengerjaan. Oke, dari sini bisa dipahami atau misalkan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Paham, Pak. Ya, cukup paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalau misalkan menyela pun tidak masalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak laku jual, tapi penyebabnya adalah kegiatan normal gitu ya. Rusak tersebut karena kegiatan normal. Bisa jadi di realitas
itu tetap meskipun sudah kegiatan normal, sudah berhati-hati, ada kemungkinan produk itu tetap rusak, gitu ya. Meskipun harusnya kalau misalkan kegiatannya normal, itu rusaknya ya sedikit, gitu ya, tidak banyak. Nah, di sini harga pokok produk rusak atau biaya total, gitu ya, untuk memproduksi produk rusak tersebut dibebankan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pencatatan penjurnalannya? Kita coba mengacu pada contoh yang sama, contoh 1. Ya. Maka pencatatannya adalah kalau yang sebelumnya ini dibebankan di harga pokok produk selesai untuk kasus sulitnya pengerjaan, kalau untuk kegiatan normal dibebankan di BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya bertambah sebesar 10 juta. Gitu ya. Sama dengan kasus yang sebelumnya, berarti ini karena kan sudah rusak, pasti sudah dibuang, gitu ya, keluar dari pabrik atau lini produksi, maka ini kan sudah berarti barang yang ada sebelumnya ada di lini produksi sudah keluar, berarti kan berkurang, gitu ya, senilai masing-masing 5 juta, 3 juta, dan 2 juta. Berarti di sini perbedaannya hanya antara sulitnya pengerjaan dan kegiatan normal pada pencatatan di rekening atau akun, gitu ya. Yang satu dicatatkan di harga pokok produk selesai untuk sulitnya pengerjaan, yang satu dicatatkan di menambah biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk kasus kegiatan normal. Oke, itu ya. Saya lanjutkan. Untuk kondisi yang ketiga adalah tidak laku jual akibat kesalahan pengerjaan atau kesalahan dari operator. Nah, di sini harga pokok produk rusak akan diberlakukan sebagai kerugian dan masuk dalam rekening atau akun rugi produk rusak. Mengacu pada contoh yang pertama tadi, pencatatan di jurnalnya adalah sama, cuman berbeda di sini. Kalau sebelum-sebelumnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, di sini adalah pencatatannya menambah rugi produk rusak. Berarti kerugiannya bertambah 10 juta. Karena rugi pasti nanti akan mengurangi laba, gitu ya. Nah, untuk pencatatan yang barang dalam proses, baik itu untuk komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kalau 3 kasus yang sebelumnya ini adalah contoh pencatatan di jurnal untuk kasus tidak laku jual, gitu ya. Yang berikutnya adalah untuk kasus laku jual. Nah, sama dengan sebelumnya untuk yang tidak laku jual, ada 3 penyebab. Yang pertama adalah sulitnya pengerjaan, yang kedua adalah pengerjaan normal, kemudian yang ketiga adalah kesalahan pengerjaan. Kita bahas yang pertama. Laku jual akibat sulitnya pengerjaan. Berarti di sini nanti produk yang rusak masih laku dijual, tapi biasanya adalah laku dijual di bawah harga pasar, gitu ya. Pasti dijual rugi, gitu. Hasil penjualan, karena kan laku jual pasti ada hasil penjualan, akan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Ya. Nah, kita lihat contoh 2, di sini mengacu ke contoh 1, cuman ada tambahan, gitu ya. Informasi, yaitu produk rusak tersebut laku dijual, ini harusnya 2 juta ya. Salah ketik. Saya ganti saja. Laku dijual senilai 2 juta rupiah. Gitu ya. Maka pencatatannya di jurnal adalah karena laku, gitu ya, dengan asumsi di sini laku dijual secara tunai. Kalau secara tunai, gitu ya, berarti di sini kasnya bertambah senilai harga jualnya, yaitu 2 juta. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada pembebanan. Di sini kan produk rusaknya seperti tadi ya, seperti tadi kan sudah keluar dari lini produksi. Gitu ya. Di sini ada pengurang biaya dalam proses, yaitu senilai
dikurangi 1 juta untuk biaya bahan baku, untuk biaya tenaga kerja langsung 600.000, BOP 400.000. Ini dari mana? Ini mengacu kan contoh 2 ini mengacu pada contoh 1, di mana gitu ya, perbandingan antara bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP adalah 5:3:2. Makanya di sini juga sama gitu kan, 5:3:2 dari 2 juta tersebut. Berarti di satu sisi menambah kas, di sisi yang lain di sini karena laku jual mengurangi biaya dalam proses untuk masing-masing komponen biaya tersebut. Itu ya. Oke. Berikutnya adalah laku jual akibat kegiatan normal. Ya, di sini pengerjaannya normal. Hasil penjualan, contohnya juga sama, misalkan laku jual 2 juta gitu ya. Hasil penjualan akan diberlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Mengacu pada contoh 2, gitu ya, maka pencatatan di jurnalnya sebagai berikut. Nah, sebelum kita ke jurnal ini, kita hitung dulu ini BOP sesungguhnya berapa. BOP sesungguhnya cara menghitungnya sederhana, yaitu harga pokok produk rusaknya 10 juta. Loh, 10 juta ini dari mana? Karena mengacu ke contoh 2 kan datanya mengacu ke contoh 1 ya. Tadi kan yang rusak 10 unit, harga pokok produknya adalah setiap unitnya 1 juta. Berarti sebenarnya total harga pokok produk untuk 10 unit tersebut adalah 10 juta. Nah, cuman dari yang 10 juta rusak ini, gitu ya, dijual laku 2 juta. Ini hasil penjualan 2 juta. Maka BOP sesungguhnya adalah 10 juta dikurangi 2 juta, yaitu 8 juta. Nah, untuk pencatatan di jurnalnya, kemudian dicatatkan seperti ini. Kas bertambah 2 juta, biaya overhead pabrik bertambah 8 juta. Gitu ya. Karena kan nggak laku terjual semua ya. Istilahnya bukan nggak laku terjual semua. Tidak laku terjual senilai gitu ya, senilai harga pokok produknya. Berarti tetap harus ada kemudian dibebankan ke biaya overhead pabrik. Tetapi tidak seperti kasus sebelumnya yang tidak laku jual. Kalau yang tidak laku jual itu kan kondisinya gini, BOP sesungguhnya adalah 10 juta. Sedangkan ini BOP sesungguhnya tinggal 8 juta. Karena barang yang rusak tadi sudah laku terjual meskipun hanya 2 juta. Ya. Sehingga kita coba bandingkan dengan untuk kasus yang sama normal, ya kan? Normal kan BOP sesungguhnya bertambah 10 juta karena ini tidak laku jual. Sedangkan pada saat laku jual, gitu ya, BOP sesungguhnya ini kan berkurang, gitu ya, dikurangi dari ini tadi hasil penjualan. Hasil penjualannya masuk kas, BOP sesungguhnya yang 8 juta dicatatkan di sisi debit, yaitu ini berarti artinya adalah bertambah 8 juta. Berarti di salah satu sisi menambah kas, sisi yang lain menambah BOP sesungguhnya. Nah, sedangkan untuk yang barang dalam proses, untuk masing-masing komponen biaya sama dengan yang sebelumnya, gitu ya. Karena ini sudah total sudah dikeluarkan adalah senilai 10 juta dengan masing-masing biaya 5 juta, 3 juta, dan 2 juta. Gitu ya. Kan ini sudah keluar dari lini produksi karena sudah laku terjual kalau kasus ini. Kalau yang tidak laku terjual itu kan dibuang gitu ya, dibuang. Oke, itu untuk yang laku jual akibat kegiatan normal. Yang terakhir adalah laku jual akibat kesalahan pengerjaan. Nah, di sini hasil penjualan akan diberlakukan sebagai pengurang rugi produk rusak. Ya, mirip sebenarnya dengan kasus yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah sebagai pengurang BOP, di sini adalah pengurang rugi produk rusak. Nah, cara penghitungannya seperti apa? Ya sama juga. Harga pokok produk rusaknya 10 juta dikurangi penjualan 2 juta, maka rugi produk rusaknya 8 juta. Sehingga pencatatan di jurnalnya adalah kas bertambah 2 juta, rugi produk rusak itu bertambah 8 juta, sedangkan untuk barang dalam prosesnya sama, gitu ya, 5 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan yang tidak laku jual, gitu ya, ini rugi produk rusak 8 juta, sedangkan untuk yang tidak laku jual kan 10 juta. Gitu ya.
Karena laku jual senilai 2 juta, maka itu mengurangi rugi produk rusak. Yang sebelumnya 10 juta tinggal 8 juta. Gitu ya. Sehingga di sisi yang lain kasnya juga bertambah 2 juta. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan produk cacat. Nah, kalau produk cacat ini lebih sederhana pengerjaannya, pencatatannya gitu ya. Nah, kalau produk cacat berbeda dengan produk rusak, di mana kalau produk cacat itu masih bisa diperbaiki, gitu ya, masih bisa diperbaiki. Sehingga di sini bukan kemudian nanti ada dua kondisi laku jual tidak laku jual, enggak. Semua laku jual, tapi harus diperbaiki dulu, gitu ya. Itu adalah produk cacat. Nah, contohnya di sini adalah misalkan ini PT AD menerima pesanan sebanyak 750 unit, gitu ya. Kemudian dengan harga pokok per unitnya adalah 200.000 per unit dengan rincian biaya bahan bakunya 90.000, biaya tenaga kerja langsungnya 60.000, dan biaya overhead pabriknya 50.000. Selama proses produksi terjadi cacat, gitu ya, sebanyak 50 unit. Nah, untuk memperbaiki produk cacat memerlukan biaya per unitnya sebagai berikut. Biaya bahan baku 45.000 gitu ya, per unit untuk perbaikan saja ini ya. Biaya tenaga kerja langsung adalah 30.000, overhead 25.000. Kemudian bagaimana perlakuan biaya perbaikan produk cacat tersebut? Nah, untuk pencatatan ini kita kemudian harus mengetahui gitu ya, cacat ini disebabkan karena apa? Yang pertama adalah karena sulitnya pengerjaan. Kalau karena sulitnya pengerjaan, maka biaya tambahan ini gitu ya, untuk perbaikan tersebut itu diberlakukan sebagai penambah biaya produksi. Sehingga di pencatatan di jurnalnya adalah barang dalam proses untuk komponen biaya bahan baku dicatatkan 2,25 juta. Ini dari mana? Yang rusak kan 50 unit. Per unitnya 45.000. Berarti totalnya pengalian ini 50 kali 45.000 adalah 2,25 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung adalah 30 kali 50, 30.000 kali 50 unit, 1,5. Kemudian BOP-nya adalah 25 kali 50, 1,25. Nah, karena ada tambahan biaya untuk perbaikan, maka barang dalam proses untuk masing-masing komponen ini kita catatkan sebagai penambah biaya produksi. Berarti penambah biaya itu dicatatkan, kalau untuk biaya itu dicatatkan di sisi debit. Nah, berikutnya untuk masing-masing biaya di sini kan tentu pasti ada penyeimbang gitu ya, penyeimbang di pencatatan di jurnal. Yang pertama adalah ini bahan baku kan pasti ada asal usulnya gitu ya. Asal usulnya adalah diambil dari gudang persediaan bahan baku. Berarti pasti di persediaan bahan baku terjadi pengurangan sejumlah bahan baku tersebut, yaitu kalau dirupiahkan di sini adalah 2,25. Nah, kemudian butuh biaya tenaga kerja langsung 1,5 juta. Nah, ini kan nantinya perlu apa? Perlu dibayar kan? Nah, perlu dibayar, makanya kemudian dicatatkan di gaji dan upah, ini berupa tagihan nantinya, yaitu senilai 1,5 juta. Yang terakhir adalah BOP, itu dimasukkan dalam berbagai rekening kredit, gitu ya, berbagai rekening di kredit. Karena memang untuk BOP, penagihan untuk BOP itu tidak bisa kemudian di sini rekeningnya adalah BOP. Karena apa? Anda tahu sendiri kan, BOP itu isinya apa? Ada listrik, gitu ya. Terus mungkin untuk perawatan mesin, perbaikan mesin, kemudian misalkan butuh pendingin air, berarti kan air gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti kan komponennya banyak gitu ya. Lah komponen banyak ini gitu ya, nanti kan keluar tagihan untuk pembayaran listrik sendiri, untuk misalkan perbaikan, perawatan mesin dan lain sebagainya. Ya, untuk menyederhanakan kemudian di sini dicatatkan sebagai berbagai rekening di kredit.
gitu ya, senilai 1,25 juta. Nah, itu kalau disebabkan karena sulitnya pengerjaan. Sekarang untuk kondisi yang kedua adalah disebabkan karena kegiatan normal. Berarti sebenarnya tidak ada penyebab yang lain gitu ya. Berarti proses produksinya berlangsung secara normal. Nah, di sini biaya tambahan untuk perbaikan itu dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sehingga di sini karena dibebankan berarti ditambahkan gitu ya, ke BOP sesungguhnya, yaitu bertambah senilai 5 juta. Nah, sama dengan yang sebelumnya gitu kan, semua pengeluaran ini harus ditagihkan gitu ya, yaitu berupa bahan baku. Bahan baku kan ini berarti berkurang ya dari persediaan bahan baku. Gaji dan upah ini berupa tagihan, berbagai rekening kredit ini juga berupa tagihan untuk nantinya dibayarkan gitu ya. Nah, ini yang kondisi atau penyebab kedua. Yang ketiga adalah karena kesalahan pengerjaan. Kalau karena kesalahan pengerjaan, maka biaya tambahan untuk perbaikan itu diberlakukan sebagai rugi produk cacat. Gitu ya. Karena apa? Di sini nanti karena kesalahan pengerjaan itu anggapannya adalah itu bisa mengurangi apa? Profit. Kalau misalkan pengerjaannya lebih berhati-hati kan nggak cacat gitu ya. Kemudian tidak apa? Tidak menyebabkan ada biaya perbaikan. Nah, sehingga di sini gitu ya dicatatkan di rugi produk cacat bertambah senilai 5 juta lah. Ini nanti yang akan mengurangi profit perusahaan atau laba perusahaan. Nah, sama dengan yang sebelumnya, pencatatan berikutnya ya sama, persediaan bahan baku kan berkurang, gaji upah bertambah ini berupa tagihan gitu ya. Ini juga sama, berbagai rekening di kredit bertambah 1,25 juta. Oke.